pembelajaran kokurikuler tentang pengelolaan sampah di sekolah. Praktik baik ini telah saya lakukan selama 2 tahun lebih dan menjadi cikal bakal berdirinya Bank Sampah SMP Negeri 1 Geyer. Saya berharap praktik pembelajaran kokurikuler ini terus berlanjut dan mengembangkan sayapnya. Mari kita saksikan cuplikannya. Bermula dari P5 pada tahun ajaran 2023-2024, yang mana kami berupaya menjawab masalah pengelolaan sampah di sekolah. Fokus utama kami adalah pada pengurangan sampah plastik. Hasil proyek kami yang pertama adalah Taman Ekobrik. Ekobrik dibuat oleh murid-murid dari sampah mereka masing-masing, dengan tidak lagi membuang bungkus plastik makanan mereka, melainkan memasukkannya ke botol air mineral, serta memadatkannya hingga menjadi ekobrik. Selanjutnya, kami menyasar pada sampah organik, seperti guguran daun dan rerumputan kering yang berada di lingkungan sekolah kami. Proyek kedua ini merupakan kelanjutan dari proyek yang pertama. Keberadaan Taman Ekobrik membutuhkan pemupukan. Selain itu, kami bisa memanfaatkan sampah organik yang setiap hari dihasilkan oleh pepohonan di lingkungan sekolah. Pada proyek kedua ini, murid-murid belajar dari narasumber tentang bagaimana melakukan pengomposan, bahan-bahan yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang diperlukan, serta prosedur pembuatan kompos. Sebelum mulai pengomposan, murid-murid melakukan pengumpulan sampah organik setiap hari dengan kegiatan kerja bakti. Rumput dan daun-daun kering yang berhasil mereka kumpulkan menjadi bahan kompos mereka. Sekitar 10 bulan kemudian, kami berhasil memanen kompos untuk keperluan tamanisasi di sekolah kami, serta komersialisasi dengan menjual kompos dalam kemasan. Untuk menjaga konsistensi murid-murid dalam mengelola sampah sehingga menjadi karakter yang melekat pada diri mereka, kami menggagas adanya bank sampah. Untuk itu, kami menyiapkan tong sampah khusus sampah plastik daur ulang, box sampah kertas, dan wadah tusuk. Dalam menyiapkan prasarana ini, kami dibantu oleh anak-anak PMR yang dalam sejarah memilah sampah mereka adalah pelopornya. Akhirnya Bank Sampah Spensake berdiri juga dengan slogan Be Clean, Be Green, Be Recycling Machine. Sejumlah anak direkrut untuk menjadi petugas bank sampah yang bertugas menerima dan menimbang setoran sampah serta memilahnya secara periodik. Setiap hari bank sampah beroperasi. Petugas bank sampah menerima dan menimbang setoran sampah hasil pilah sampah dari para nasabah. Nasabah dalam hal ini kelas setiap hari memilah sampahnya, menyetorkan sampah daur ulang ke bank sampah, dan membuang sampah residunya ke TPA. Petugas bank sampah akan mencatat hasil penimbangan di buku tabungan nasabah. Catatan setoran pada buku tabungan nasabah nanti akan menjadi dasar penghitungan total tabungan mereka untuk diuangkan. Selanjutnya, uang tabungan sampah dibagikan setiap awal tahun ajaran baru dan dimasukkan ke kas kelas nasabah. Supaya nasabah semakin giat menabungkan sampahnya, Bank Sampah memberi reward atau penghargaan bagi nasabah dengan jumlah tabungan paling banyak. Setelah beberapa waktu sampah pilah setoran nasabah telah cukup terkumpul, petugas bank sampah akan melakukan pemilahan sampah berdasarkan kategori sampah pilah, yang meliputi botol, gelas, kaleng, tutup botol, ember, kertas putih, kertas buram, kardus, dan duplek. Mengapa dilakukan pilah berdasarkan kategori tersebut? Hal ini untuk meningkatkan harga jual sampah. Dengan memilah berdasarkan kategori tersebut, pengepul diuntungkan dengan langsung bisa membawa ke pabrik tanpa harus memilah lagi, sehingga bisa dikatakan saving energy. Untuk itu, dia mengganti beban pilah tersebut dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sampah campur. Bagi bank sampah, margin nilai setoran sampah dari nasabah dengan harga jual ke pengepul menjadi keuntungan bank sampah. Dengan kata lain, proses pemilahan ini meningkatkan value dari sampah. Meskipun harus bergelut dengan sampah yang kotor, berbau busuk, dan basah, anak-anak petugas bank sampah nampak senang menjalaninya.
Bahkan, ada kebanggaan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tak jarang mereka melakukan pilah sampah dengan canda tawa, goda-menggoda. Sambil memilah, saya dan rekan-rekan yang mendampingi mereka sedikit demi sedikit menanamkan bahwa tidak ada yang sia-sia bila kita tahu cara memanfaatkannya. Seperti sampah kita ini. Senyum murid-murid petugas bank sampah ini akan semakin berseri-seri bila setelah memilah mereka mendapatkan sekedar segelas es teh, semangkok bakso, atau semangkok mie, sekedar untuk mengganti energi dan lelah mereka memilah sampah hari ini. Sampah terpilah dimasukkan ke dalam karung-karung besar dan diidentifikasi berdasarkan kategori. Hal ini memudahkan pengepul dalam penimbangan nantinya, serta pengemasan untuk dibawa ke pabrik. Karung-karung besar itu terkadang disediakan memang oleh pengepul langganan kami, atau bertukar karung untuk lebih memudahkan dalam penimbangan. Setelah semua sampah terpilah, kondisi bank sampah bisa bersih dan rapi juga kan? Pengepul langganan kami secara periodik mengambil sampah kami yang sudah terpilah. Dan voila, sampah telah berganti cuan. Nah, ternyata sampah bisa menghasilkan, bukan? Itulah yang ingin kami tanamkan kepada murid-murid kami melalui aktivitas bank sampah di sekolah kami. Tak lupa, kami juga mengapresiasi kepada murid-murid kami yang berdedikasi dalam kegiatan bank sampah kami. Petugas bank sampah yang tak kenal lelah dalam menerima, menimbang, dan memilah sampah dari hari ke hari. Bank sampah merupakan suatu wadah di mana untuk meningkatkan perilaku siswa membuang sampah secara teratur di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan jenis sampah-sampah yang sudah dipilah. Sehingga untuk kegiatan bank sampah di sekolah ini saya kira sangat membantu pada karakter siswa, sehingga siswa ini akan terbiasa membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan keadaan sampah yang sudah dipilah tadi. Misalnya plastik disatukan dengan plastik, kemudian kertas dengan kertas, kemudian intinya sesuai dengan jenis sampah yang sudah dipilah tadi. Sehingga lingkungan di sekolah ini akan semakin menjadi lebih baik, ada perkembangan yang positif, sehingga mungkin lambat laun akan menjadi lebih baik. Tentu saja ada, dan bahkan lebih signifikan dibanding sebelum adanya bank sampah, karena ternyata anak-anak ini sudah mulai bisa memberitahu temannya yang buang sampah tidak pada tempatnya, kemudian untuk membuang sampah pada tempatnya, walaupun masih ada juga sebagian kecil anak-anak yang masih buang sampah pada tempatnya. Otomatis anak-anak sudah mencerminkan kepedulian lingkungannya lebih besar. Sudah ada perkembangan lebih banyak, anak-anak bahkan sudah bisa memilah sampah yang di kelas-kelasnya masing-masing. Kemudian juga depan kelas juga sudah mulai bersih dari sampah-sampah, terutama lingkungan sekitarnya sendiri. Di samping memang fasilitas tempat sampah banyak, juga memang anaknya sudah mulai ada kesadaran untuk itu. Walaupun ya belum bisa dikatakan sepenuhnya, tapi sudah lebih bagus. Senang jadi petugas bank sampah? Sangat senang. Nah, kenapa senang? Karena sekolah menjadi bersih dan belajar jadi nyaman. Adakah perubahan perilaku terhadap diri kalian setelah menjadi petugas bank sampah? Ada. Saya menjadi disiplin dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan saya juga jadi tahu kalau sampah bisa jadi tabungan. Ya, terima kasih. Terima kasih.